tentang karang gigi. Jadi langsung saja Ibu, Bapak, kita masuk ke materi. Nah di sini karang gigi itu sendiri pasti kita masing-masing mempunyai karang gigi. Nah kira-kira apa itu karang gigi? Nah karang gigi merupakan suatu endapan keras yang terletak pada permukaan gigi kita yang berwarna kuning-kuningan, kecoklatan, sampai kehitaman dan mempunyai permukaan yang kasar. Itu bisa kita rasakan dengan lidah juga. Kalau saya rasa kasar berarti itu karang gigi. Ada yang berwarna kuning-kuningan, ada yang kecoklatan. Kalau tidak dibersihkan lama-lama akan warnanya menjadi hitam, kehitaman. Kalau yang berikut ada penyebab karang gigi. Kira-kira apa penyebab dari karang gigi? Nah yang pertama itu penumpukan plak. Nah plak atau yang dinamakan dengan sisa makanan. Nah plak ini kalau kita tidak bersihkan lama-kelamaan akan mengeras, berwarna kuning kekuningan dan menjadi karang gigi. Nah yang berikut malas menyikat gigi. Penumpukan plak sudah banyak dan kita malas menyikat gigi, lama-kelamaan penumpukan plak itu akan mengeras dan terbentuklah yang namanya karang gigi. Yang berikut adalah proses terjadinya karang gigi. Nah kira-kira bagaimana proses terjadinya karang gigi? Yang pertama itu kita malas menyikat gigi. Habis makan terus kita langsung beraktivitas, tidak mau menyikat gigi. Nah lama-lamaan terjadinya penumpukan sisa makanan. Nah penumpukan sisa makanan di permukaan gigi itu kita tidak bersihkan, lama-lama akan mengeras. Maka terjadi namanya karang gigi. Jadi dari malas menyikat gigi terjadi penumpukan sisa makanan. Setelah penumpukan sisa makanan kita tidak sikat gigi, kita tidak bersihkan. Nah lama-kelamaan akan menjadi karang gigi. Bapak Ibu sekarang bisa lihat di sini proses terjadinya karang gigi. Berikut ada akibat lanjut dari karang gigi. Nah kira-kira apa akibat lanjut dari karang gigi? Nah yang pertama ada bau mulut. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan di rongga mulut kita sudah terdapat sekali penumpukan karang gigi, terus kita tidak bersihkan, nah otomatis kalau kita berbicara dengan lawan bicara kita, itu pasti keluar bau yang tidak sedap. Karena apa? Karena penumpukan karang gigi yang tidak mau dibersihkan. Nah kalau jadi kita berbicara dengan orang itu rasanya kayak lawan bicara kita mencium bau yang tidak sedap. Berikut ada radang pada gusi. Nah radang pada gusi ini bisa kita temui, bisa kita lihat biasanya gusi bengkak, gusi merah. Pada saat kita menyikat gigi itu biasanya keluar darah. Itu yang dinamakan dengan radang gusi. Nah yang berikut ada estetika jelek atau biasa disebut penampilan jelek. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan karang gigi kita sudah menempel di depan kita, itu pasti kayak kita senyum atau kita tertawa, kita tidak percaya diri karena penampilannya sudah sampai di depan diri kita. Nah itu otomatis membuat kita penampilan kita menjadi jelek, kita jelek. Yang berikut ada gigi goyang. Nah gigi goyang ini juga salah satu akibat lanjut dari karang gigi. Karena bakteri yang masuk ke dalam rongga mulut kita lama-kelamaan akan membuat kata gigi dan gusi itu sudah tidak lagi lama-kelamaan membuat gigi kita menjadi goyang. Ini gambaran sedikit tentang akibat lanjut dari karang gigi. Nah yang berikut ada cara mencegah terjadinya karang gigi. Nah yang pertama kita harus rajin menyikat gigi pagi sesudah makan dan malam sebelum tidur. Yang berikut harus rajin mengkonsumsi buah dan sayur. Rajin mengkonsumsi buah dan sayur ini pastinya yang mengandung banyak serat, berair dan berserat. Ya seperti semangka, pepaya, apel, buah-buahan dan sayur-sayuran. Yang berikut periksa ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali untuk orang dewasa dan untuk anak-anak itu 3 bulan sekali. Nah tetapi di sini Bapak Ibu sekalian ini tidak menutup kemungkinan. Kalau mulut Bapak Ibu sudah tidak terasa nyaman lagi, Bapak Ibu sekalian bisa langsung pergi mengontrol kesehatan gigi di rumah sakit terdekat. Tidak harus menunggu 6 atau 3 bulan. Kalau sudah rasa tidak nyaman, bisa langsung pergi ke puskesmas terdekat. Jadi itu sekian begitu saja informasi yang saya berikan kepada sekalian. Mungkin ada yang paham atau bertanya.
kesempatan saya persilakan. Silakan. Saya secara hadir meneliti ada penyebab dan juga akibat. Lalu sekarang yang saya adalah kenapa terjadinya ada lubang terjadi di gigi. Gigi ada terjadinya lubang gigi. Lubang kalau gigi berlubang. Jadi baik Pak, terima kasih. Makanya makan habis dari ulat masuk. Sisa makanan yang menumpuk, Ya, dan itu makanan jelas. yang menumpuk, terus kita malas mengikat gigi, yang harus kita rasakan. Itu malas sikat gigi. Nah, lama sama Ya, ulat itu gerak. banyak dalam segi akhirnya karena kita malas mengikat gigi, lama-lama itu menjadi lubang. Kalau kita malas mengikat gigi, otomatis bakteri akan menumpuk. Jadi pasti akan ada yang namanya istilah-istilah lapisan di kita dan terjadi lubang disebut dengan karies. Ya, jelas. Yang paling apa? Sudah jelas. Jari tusuk gigi ini gimana caranya? Ya karena terseset di gigi, sikat gigi ulang gitu. Tidak bisa menggunakan dengan gigi. Ini di mana gigi? Ya, harus orang tua yang paling tidak. Gak boleh dengan ada itu cuma. Kalau sampai sana, Pokoknya kita tidak butuh. kita 10 kan. Sebagai orang tua kita kasih contoh juga kalau misalnya jangan susah. Ya, benar. Saat ini pokoknya 3 bulan. kita sudah dikasih fasilitas misalnya kan BPJS itu bisa dimintakan untuk kontrol lebih awal kita yang istilahnya bagaimana yang istri yang dalam berobat otomatis karena sudah sakit baru tapi pada hal yang dianjurkan itu Harus sidang dulu ke gigi tuh. tidak harus dalam keadaan sehat pun tapi kita tidak tahu kondisi kesehatan pada sudah baik atau tidak kalau bisa dari untuk gigi pun begitu kalau misalnya anak kita hanya sistemnya kayak fasilitas kesehatan di situ itu diawali dengan mungkin ada yang prosesnya itu tidak melalui rasa sakit. Setiap orang beda-beda. Ada yang berubah lucu, ada yang sampai semua sebesar. Di sini Sudah tidak sakit, tapi itu sudah ada kayak ini sambil dan proses nggak terlalu serius. Cuma juga harus gerakan toh. bukan hanya gigi saja yang sakit. Tumbuh rasa sakit masih. Kadang-kadang kalau misalnya gigi sakit tuh orang sudah sakit apapun. Nah itu ada yang kalau sudah terlaksana itu mintanya seperti itu. Padahal seharusnya kalau kita lebih awal terjadi kontrol kesehatan gigi itu tidak ada rumah sakit hati, tidak ada rumah sakit fisik. Sudah sakit gigi berarti. Yang paling utama kalau gigi langkah awal pencegahan terjadinya karies gigi atau lubang gigi atau penyakit gigi dan mulut hanya cuma satu cara sih, hanya kita dengan menyikat gigi secara baik. Misalnya waktunya kita di pagi hari habis sikat gigi, terus setelah makan kita kumur-kumur. Misalnya makan siang kan tidak mungkin kita sudah sikat gigi ke kebun atau ke kandang, terus kita tidak itu sikat gigi. Hanya orang tertentu saja yang mungkin dia waktunya masih cukup, tapi kita habis makan itu lebih banyak kumur atau ada kan kayak buah semangka itu bisa membantu kita untuk membersihkan lubang mulut. Karena sebenarnya timun itu atau lubang mulut itu bisa membersihkan diri sendiri dengan kita mengunyah makan. Kayak mengunyah makan juga jangan hanya sebagian gigi saja, kalau bisa seimbang. Karena kalau misalnya kita mengunyahnya pakai satu sisi, seperti kita menutup sendiri akan menumpuk.
karena kayak kaki kita kalau misalnya kita hanya jalan pakai kanan dia akan mengusir gigi. Iya. Begitu pun tangan kita, kalau misalnya kita hanya pakai satu, dia akan sebelah kiri itu dia akan mengusir. Kayak pipi itu tidak seimbang lagi. Tidak cantik lagi. Tidak ganteng lagi jadinya. Nah, nanti kalau misalnya mau membeli jadi Gigi opong. kalau misalnya itu pun sebelum yang kalian gigi tadi akibatnya itu juga dari kaki itu yang gigi bisa goyang sendiri karena itu dia karena gigi lebih parah dari karies gigi. Karena kalau karies gigi itu dia prosesnya secara pelan terus itu masih bisa diperbaiki. Kalau karang gigi kalau udah sampai makan sampai kita punya usia sampai akar gigi itu cara untuk ininya tidak ada lagi, terpaksa kita harus cabut baru dibuatkan gigi palsu. Saya bertanya tentang apa terjadi lumpuh gigi karena saya datang dari polisi karena saya diperiksa di rumah sakit Bayangkara ini 7,6 saya dari polisi karena gigi saya lubang. Tidak mah. Kasih gigi, awas kasih gigi. Sampai saat ini pun itu tetap berlaku. Kalau misalnya ini anak-anak atau nanti yang mau masuk untuk tes polisi atau ini dari awal kesehatan itu yang harus diperiksa. Kalau untuk dari gigi, kalau misalnya gigi lubang takutnya pada saat pendidikan mengalami sakit atau itu mengganggu aktivitasnya itu nanti tidak bagus. Sehingga kalau bisa kayak misalnya obat tadi tanya penyebab lubang gigi itu tadi yang malah sikat gigi. Kalau kita tidak sikat gigi, sisa makanan itu akan menumpuk di dalam rongga mulut. Nah, sedangkan di dalam rongga mulut itu misalnya ada bakteri. Di dalam rongga mulut itu ada bakteri baik, ada yang itu. Kalau misalnya bakteri itu baik itu bercampur dan sisa makanan dengan kayak kita tempat campur. Kalau kita taruh sisa makanan di sini ditutup di dalam situ ada bakteri. Akan menghasilkan asam. Yang ini itu yang bikin dia lubang itu bukan pada bakteri atau sisa makanan sendiri, tapi bakteri bercampur di sini makanya dia akan menghasilkan asam. Dia kayak apa hasil fermentasi yang bakteri dengan di makanan buat asam karena dia itu paling kuat dari seluruh organ tubuh. Karena kalau dia kena panas pun yang itu hanya di. Tapi kalau dia kena asam sedikit itu dia langsung masuk jika lubang itu cepat karena kalau misalnya ini cara cepat beda dengan ini satu ya. Jadi ini terima kasih atas penjelasannya. Biasanya kita mengalami sakit gigi ini kalau sudah berobat biasanya lagi. Jadi salah satu cara itu kita cabut. Itu dapat jalan terbaik atau baik. Kebetulan rumah sakit kita di kalau rumah sakit Bayangkara sudah ada dokter spesialis endodontik. Itu tuh khusus untuk perawatan saluran akar gigi. Yang istilahnya giginya sudah yang sakit itu apa karena kalau sudah kena saraf gigi. Karena lubang gigi itu ada macam-macam. Ada yang baru kena jaringan emal yang bagian putih yang luar gigi itu tidak ada akan terasa apa dia mungkin hanya minus gitu. Tapi yang kedua ada jaringan dentin yang lapisan itu hanya kalau kita pakai makan minum atau minum air es itu minum. Terus yang ketiga kalau sudah sakit itu memang sudah sampai ke saraf. Untuk yang kasus yang kena sampai saraf itu sekarang ada prosedur khusus untuk perawatan saluran akar. Sehingga kalau misalnya ke puskesmas ini jangan langsung bilang ini bukan sakit sama orang saja. Gigi sekarang masih bisa ditahan. Kalau yang akar gigi yang sudah ini juga masih bisa sih. Jangan buru-buru dari sana. Kalau di Kota Kupang mungkin ada beberapa rumah sakit yang sudah ada dokter spesialisnya, tapi kalau puskesmas yang FKTP-nya kita minta untuk perawatan gigi, nanti mereka akan mengenai rumah sakit mana yang kita. Tapi selepas anak kan bisa masuk. Iya. Bagaimana? Masih ada mama? Cukup?
segala kesempatannya. hasil ya. Mari